Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan, saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke video pembelajaran Bebel fisiologis. Nah, pertama di Bebel fisiologis kita harus tahu klasifikasi bayi baru lahir yang normal itu seperti apa ya. Jadi klasifikasi bayi baru lahir itu ada dua. Pertama kita bisa membaginya berdasarkan usia gestasi atau berdasarkan berat badan lahirnya. Nah, kalau berdasarkan usia gestasi, jika bayi itu di bawah usia 37 minggu, maka itu disebut bayi preterm. Sedangkan normal atau ATRM itu di 37 sampai 40 minggu dan lebih bulan atau posterm itu di usia di atas 40 minggu. Lanjut berdasarkan dari berat badan lahir, kalau berat badan lahir yang cukup itu di 2.500 sampai 3.500. Sedangkan kalau di bawah 2.500 itu sudah dikategorikan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Kalau lebih dari 3.500 atau biasanya di atas 4.000, kita katakan bahwa beratnya berlebih dari sebagaimana mestinya. Nah, pada bayi baru lahir, kita mengenal beberapa refleks yang sering masuk di soal UKOM. Itu ya, pertama ada namanya refleks Moro. Refleks Moro itu adalah refleks kejut. Kalau di gambar ini terlihat ya, teman-teman, bahwa si bayi itu akan refleks ketika kita berikan rangsangan tepukan, dia akan otomatis spontan seperti orang terkejut. Yang kedua namanya refleks routing atau refleks mencari, di mana ketika kita berikan rangsangan di tepi bibirnya, maka bayi akan otomatis menoleh ke arah jari kita, mencari jari kita tersebut, seperti pada gambar. Selanjutnya ada refleks sucking atau refleks menghisap ya. Jadi bayi itu ketika lahir, dia tidak ada yang mengajari gimana caranya menyusui, maka dia Allah berikan yang namanya refleks ya, yaitu refleks sucking, refleks hisap, lalu refleks grasping, refleks genggam ya. Jadi masih terlihat ya teman-teman kalau punya keponakan atau sudah punya anak, pasti kayak ketika kita letakkan tangan kita di telapak tangannya, dia akan secara refleks untuk menggenggamnya. Lalu ada refleks Babinski ya, ketika kita berikan dia suatu rangsangan di telapak kakinya, dia akan melakukan respon. Selanjutnya, pada bebel fisiologis kita harus tahu salah satu hal yang perlu kita pastikan adalah terjadinya inisiasi menyusui dini. Kenapa? Karena memang IMD itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Seperti melatih keterampilan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko bayi, mengurangi stres pada ibu dan bayi, mengurangi perdarahan pada ibu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selain inisiasi menyusui dini, kita juga harus melakukan yang namanya bonding attachment. Apa itu bonding attachment? Yaitu interaksi orang tua dengan bayi baik secara nyata, fisik, emosi, maupun sensori pada beberapa menit dan jam pertama segera setelah lahir ya. Jadi bonding attachment itu ada beberapa juga, bentuknya seperti sentuhan, kontak mata, lalu suara, dan aroma. Nah, itu hal-hal yang kenapa si bayi dan ibu itu perlu melakukan bonding attachment, karena memang fungsinya sangat bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Selanjutnya, kita harus tahu antropometri pada bayi baru lahir normal. Pertama, berat badan bayi. Berat badan bayi itu normalnya tadi sudah disampaikan di antara 2.500 sampai 3.500 atau maksimal 4.000. Nah, biasanya pada minggu pertama kelahiran bayi dia akan menurun 10% ya. Jadi, bayi itu akan menurun berat badannya 10%, itu hal yang fisiologis atau normal jika terjadi di 1 minggu pertama. Nah, kalau tinggi badan atau panjang badan bayi itu ada di 47 sampai 52 cm normalnya. Lingkar kepalanya ada di 34 sampai 35 cm, serta lilanya saat lahir sekitar 11 cm dan pada tahun pertama menjadi 16 cm. Nah, hal-hal yang juga perlu kita perhatikan pada bayi lahir secara fisiologis itu adalah adanya pencegahan hipotermi. Kenapa? Karena bayi sama sekali tidak boleh hipotermi. Kalau bayi hipotermi akan banyak komplikasi yang terjadi pada bayi. Bisa bayinya hipoksia, bisa hipoglikemi, letargis, dan lain-lain. Ya, jadi suhu normal bayi itu di angka 36,5 sampai 37,5. Kalau dia sudah di bawah itu, maka itu sudah termasuk ke dalam hipotermi. Kita kategorikan jika dia 36,4 sampai 35,5 itu termasuk ke dalam hipotermi sedang.
termasuk ke dalam hipotermi ringan, kalau sedang itu 35,4 sampai 32, kalau sudah di bawah 32 berarti itu sudah termasuk hipotermi berat. Nah, ada beberapa mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi, yaitu pertama ada evaporasi. Ya, kita tahu bahwa evaporasi itu artinya terjadinya penguapan pada cairan tubuh bayi. Nah, contohnya seperti bayi dengan bedongnya yang basah atau popoknya yang basah, tidak langsung untuk kita lap, atau bayi yang dimandikan lalu kita biarkan aja. Nah, itu akan terjadi kehilangan panas bayi dan menyebabkan bayi hipotermi. Itu secara evaporasi. Selanjutnya konduksi adalah kehilangan panas bayi melalui benda kontak langsung dengan tubuh bayi, ya, benda dingin kontak langsung dengan tubuh bayi. Contohnya misalnya bayi kita timbang tanpa memakai baju, lalu kita langsung tanpa ada alas di timbangannya, itu kan timbangan dingin ya, maka akan menyebabkan kehilangan panas bayi secara konduksi. Selanjutnya konveksi, yaitu kehilangan panas tubuh bayi terpapar udara yang dingin. Misalnya si bayi kita letakkan di dekat jendela, si bayi kita letakkan di searah dengan anginnya AC, nah itu akan terjadi kehilangan panas secara konveksi. Selanjutnya radiasi, kehilangan panas ketika bayi ditempatkan pada di dekat benda yang dingin. Nah, kalau tadi konduksi itu langsung menempel, kalau radiasi itu di dekat benda yang dingin aja itu akan terjadi yang namanya kehilangan panas bayi secara radiasi. Contohnya, misalnya si bayi kita letakkan di dekat AC, tapi tidak searah dengan anginnya AC, tetap dia akan terjadi kehilangan panas, tapi namanya secara radiasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perawatan tali pusat, di mana perawatan tali pusat ini harus kering dan bersih. Itu saja prinsipnya. Jadi tidak perlu kita berikan betadin, kita berikan alkohol atau ramuan-ramuan dan yang lainnya. Cukup kita pastikan tali pusatnya itu kering dan bersih. Nah, bagaimana kita melihat bagus atau tidaknya perawatannya itu? Tentunya kita melihat adakah tanda-tanda infeksi pada si tali pusat seperti dia merah, panas, dan bayinya rewel ataupun sampai keluar nanah. Nah, jika tidak berarti tidak adanya tanda-tanda infeksi dan si tali pusatnya terawat dengan baik dan mengering dan akhirnya puput dengan sendiri. Nah, itulah video pembelajaran tentang BBL fisiologis. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.